tangi turun delok raine, meh turun delok raine, mules delok raine, sedino kuwi delok raine. Biar sama-sama enak, biar nggak berujung berantem tuh caranya gimana kalian harus tahu. Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Ingat jangan lupa minum air putih, makan yang banyak, minimal sehari 3 kali biar gak gampang sakit gitu ya. Istirahat yang cukup ya teman-teman, jangan begadang terus. Jangan berharap dia ngechat kamu, gak akan ya. Dia udah move on sama yang lain. Ini saatnya kamu move on gitu ya. Buat kalian yang belum punya pacar ya udah sabar aja. Mungkin Tuhan belum ngasih kamu pacar karena mungkin kamu belum siap banget gitu ya. Karena kamu kepedean, enggak mbak aku tuh udah siap semuanya gitu. Enggak, bohong. Biasanya tuh Tuhan akan ngasih jodoh tuh ketika kamu tidak memikirkan jodoh itu. Unik kan caranya ya, jadi kalau kalian lagi ngebet-ngebetnya pengen punya pacar sampai gosek-gosek neng sampah, apa kalian tuh gak akan dapet yang pas, gak akan dapet apa yang kamu mau. Karena kamu terlalu tergesa-gesa, terlalu nafsu, terlalu terburu-buru. Let it flow, apa sih namanya, lost way, ngerti? Nanti pasti Tuhan kasih gitu loh jodoh. Kenapa kok tiba-tiba aku di awal perbincangan ini ngomongin jodoh gitu ya? Karena kita akan bahas tentang menikah. Jadi pasangan-pasangan yang mau menikah coba merapat dulu sebentar, apalagi yang nom-nom gitu ya. Yang mungkin orang tuanya menasehati tentang pernikahan itu tipis gitu ya. Contohnya kayak mamahku tiba-tiba datang, yaudah tuh kamu ndang nikah. Aneh, apa lo mah, nggak ada ngasih edukasi apapun tentang pernikahan. Soalnya aku habis nonton film kerajaan-kerajaan sih sebenarnya. Si ceweknya tuh nggak pernah dikasih edukasi tentang menikah. Jadi dia nggak tahu caranya bikin anak, bayang gak? Dia cuma tahu caranya bikin anak adalah ini punyanya dia, ini punyanya laki, masuk udah. Dia nggak tahu ada sperma yang harus dimasukin ke dalam. Kan kasihan gitu ya, siapa tahu orang yang nonton di sini nggak paham akan itu gitu ya. Dan itu ternyata ada di film, aku nggak habis pikir gitu. Kita akan bahas tentang pernikahan. Namanya nikah itu nggak cuman ijab sah resepsi itu enggak ya, atau nikah itu nggak cuman sah diartikan nikah terus ya udah menikah gitu terus kalian punya anak hidup bahagia tanpa ada cobaan dan lain-lain. Enggak. Menikah adalah suatu buku baru yang amat tebal dan literatur kata-katanya itu sungguh sulit untuk dimengerti. Kayaknya kamu kalau membaca buku itu tuh harus berulang-ulang kali gitu ya, kayak baca jurnal internasional gitu ya, nggak paham kata-katanya aku kan. Rasanya tuh kalau menikah tuh kayak gitu karena banyak banget yang harus dipikirin, nggak cuman kesehatan ya kan. Kalian pasti nikah pikirannya ya wis nikah wae, nggak perlu check up apa segala macam. Ora blok, coba ke rumah vaksin tanya persiapan pranikah tuh apa aja biar nggak goblok-goblok amat jadi manusia, ngerti? Tuh pertama itu selain kesehatan. Terus habis itu kalau mau menikah menurutku pribadi itu harus udah punya rumah, harus punya pekerjaan tetap, harus punya tabungan, harus punya kendaraan pribadi. Ya itu manusiawi aja. Masa kamu mau udah nikah masih mau numpang sama orang tua gitu kan, aneh ya. Ngapain nikah kalau kayak gitu, belum siap jing ya kan. Beda cerita kalau kamu kebobolan hamil di luar nikah, ya itu kan insiden yang tidak terhindarkan, nggak bisa ditunda gitu ya. Ya itu beda cerita. Kecuali kowe anake wong sugih sing apa-apa wis ono, kowe nikah wae wis entuk duit, kowe nikah wis omahmu nang ndi usahamu wis garek ngelanjutke apa segala macam. Kasihannya anak orang kaya adalah sulit untuk struggle gitu ya. Mungkin ada beberapa anak orang kaya juga yang struggle, ya udah kita nggak akan bahas itu karena beda ya, nggak bisa disamain tuh, udah beda cerita. Dan sebelum menikah biasanya kan ada yang pacaran. Kalau ta'aruf sih aku yakin kalau cara ta'arufnya bener ya insya Allah tuh jodohnya enak gitu. Tapi kalau yang nggak ta'aruf nih, yang melalui pacaran gitu ya, bahkan ada beberapa orang yang beranggapan oh nanti kalau nikah juga berubah. Atau dulu aku pernah dengar tuh tetanggaku dibilangin gini sama ibunya, tetangganya bilang, bu nganu we kawin ke we engko kan mari anakmu. Mari itu dalam artian nggak nakal lagi, karena anaknya waktu itu nakal, mabuk-mabukan, jarang pulang kayak gitu-gitu. Terus katanya nanti kalau dinikahin sembuh. Ya emang sembuh ya kan nih untuk laki-lakinya. Tapi ketika ada suatu pasangan terus bilang nanti dia kalau nikah juga berubah kok, mungkin ada yang berubah menjadi lebih baik atau berubah jadi lebih buruk. Tapi menurutku pribadi ketika menikah nggak ada yang berubah menurutku. Pertama, mungkin habitnya kita akan jadi lebih
tahu karena kita sebelum menikah itu kan nggak satu rumah. Jadi akhirnya setelah menikah kita tahu habitnya di rumah tuh kayak apa. Yang kalau naruh gelas nggak pada tempatnya, habis pulang baju kotor diselemprah kayak ngono tok, nyopot sepatu ya sak nggon-nggon, kuwalik-walik, nyopot kaos kaki ya wis dicoplok wae, mangan bar mangan ora ditokok ning wastafel tapi didokok ning meja makan, atau kebiasaan makan di kamar tidur. Yang berubah adalah kebiasaan yang nggak pernah kita lihat nantinya akan terlihat ketika sudah menikah karena kita jadi satu rumah 24 jam itu sama dia. Tangi turun delok raine, meh turun delok raine, mules delok raine, sedina kuwi delok raine. Itu yang nantinya akan berubah. Itu wajar, tingkah laku, terus sifat mungkin makin lama bisa dirubah atau berubah karena keadaan dan segala macam. Tapi yang gak bisa dirubah setelah pernikahan adalah watak. Ketika pacaran kamu sudah sering digampar, ditapuk, dijambak, dikerasin lah intinya. Pokoknya selama pacaran tuh dia punya watak yang enggak baik banget. Terus kamu beranggapan bahwa setelah menikah dia akan berubah. Tidak mungkin. Aku tuh udah pernah lihat di depan mata tetanggaku itu suaminya mukulin istrinya sampai istrinya lari keluar rumah. Karena rumahku tuh kan masuk gang ya. Jadi kan kalau orang teriak-teriak itu kan kedengeran. Terus tuh diseret-seret, dipukul-pukul tuh aku masih inget. Dan ternyata sebelum menikah pun dia kayak gitu. Lah lebih parahnya lagi, si laki-laki ini itu selingkuh sama pembantunya. Kok bisa anak umur waktu itu SD itu bisa mendengar hal-hal seperti itu? Aneh. Ya itulah hidup di perkampungan. Tembok punya telinga. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kalian beranggapan nanti kalau sudah menikah dia akan berubah jadi lebih baik, nggak mungkin. Wataknya nggak akan berubah. Nek watuk iso mbok obati nggo OBH, itu ono obat watuk, iso mbok obati nggo kecap mbek jeruk, nek watak angel diobati, ya kan? Mungkin bisa ya watak itu diobati tapi lama banget dan itu pasti kambuh-kambuhan. Mungkin kayak ya bulan ini bisa, terus bulan besoknya karena ada pemicunya, ada stresornya apa, mungkin usahanya lagi gak baik, atau dia keuangannya lagi gak baik, atau dia lagi bete sama teman kantornya, wataknya muncul lagi. Kayak gitu loh. Jadi watak tuh menurutku gak bisa sembuh atau gak bisa berubah 100%. Pasti kambuh-kambuhan, pasti masih ada menyisahkan sekian persen watak yang lama. Jadi kalau kalian mau menikah, pastiin dulu kalian cocok sebelum menikah. Pastiin dulu semua kekurangannya itu adalah hal yang indah. Bukan terus, oh mbak kekurangannya dia adalah dia ganteng. Gak gitu anjing ya. Rungokke. Kalau pasangan kalian misal kekurangannya, pacarku kekurangannya suka mendem marah gitu. Misal kalau marah gak langsung diomongin tapi dipendem dulu, terus nanti kalau ada pemicunya baru diomongin semuanya. Lah kamu harus terima tuh kayak gitu. Jadi kalau selama pacaran udah tahu pasanganmu kayak gitu, kamu harus tahu nih, cari tahu. Kalau emang kalian serius loh ya, cari tahu nih menyiasatinya gimana ya, cara nimpalinnya gimana ya, biar sama-sama enak, biar gak berujung berantem tuh caranya gimana, kalian harus tahu. Jadi masa pacaran itu benar-benar untuk masa penjajakan, benar-benar saling mengerti satu sama lain, benar-benar tahu sifatnya, benar-benar tahu bau entutnya, benar-benar tahu gimana nih pasanganku paling gila nih kok piye ya, pokoknya paling nyepet-nyepeti rai, nyepet-nyepeti moto tuh kayak gimana, itu kalian harus menerima gitu loh. Jangan terus beranggapan nanti kalau menikah berubah, kok enggak. Bisa aja menikah itu malah jadi dia kelihatan sifat aslinya yang dikit-dikit marah, atau mungkin kelihatan sifat aslinya keset, sering tangi awan, atau mungkin kelihatan sifat aslinya yang ternyata pintar masak, yang kayak gitu-gitu. Jadi banyak surprise ketika menikah, tapi jangan berharap watak akan berubah setelah pernikahan. Paham? Jadi buat kalian sing jek percel, tahu percel tuh masih anakan tai. Maksudnya kalian masih kecil-kecil terus udah berangan-angan nanti kita nikah segala macam. Enggak guys, kalau kalian masih kecil, pasanganmu itu perilakunya, tingkah lakunya tuh masih bisa berubah seiring dia bertambah umur. Dari yang alay jadi nggak alay, ngerti nggak? Dari yang bucin bisa jadi nggak bucin. Itu akan berubah seiring berjalannya waktu. Kalau kalian pacarannya masih umur belasan tahun, masih 11, 12, 13 dan sebegitunya, nanti ketika dia umur 20-an, tanggung jawabnya udah ada, dia mulai dikasih tanggung jawab, mulai digondeli orang banyak, keluarganya, ibunya, kakak ceweknya dan segala macamnya, pasti tingkah lakunya berubah, pola pikirnya berubah. Dia udah kerja, pola pikirnya ketemu orang baru itu berubah, sudut pandangnya terhadap dunia berubah, itu masih bisa berubah. Jadi kalau kalian masih umur belasan tahun terus berharap dia nanti nikah sama aku bentukannya kayak gini, dan kalian udah berangan-angan nih menikah panggilannya mama, papa, ayah, bunda,
rak masuk. Ya tapi nggak apa-apa ya, itu namanya proses ya kan, tumbuh kembang anak mungkin harus melalui hal-hal seperti itu. Tapi buat kalian yang sudah memutuskan untuk serius pacaran dan akan menikah, terus berharap pasangan berubah ketika kalian menikah, salah besar. Karena watak itu menurutku nggak akan berubah. Gitu sih teman-teman. Tapi kalau kalian punya sudut pandang lain, punya cerita lain, punya pengalaman, Mbak, ternyata suamiku setelah menikah terus punya anak, wataknya berubah, yang tadinya jadi marah jadi enggak. Itu sifat guys, ya kan, masih bisa dinalar, itu sifat. Watak tuh sulit untuk dirubah, tapi nggak apa-apa, silakan tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian, atau justru kalian punya pengalaman unik tentang watak yang berubah setelah menikah. Boleh banget share di kolom komentar ya, silahkan, ditunggu, pasti tak baca gitu teman-teman. Jadi semoga videonya bermanfaat, jangan lupa di share ke teman-teman kalian. See you on the next video, bye.